Ibu Erni. Bu Erni apa ya? Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD di Turunan 1 beserta staf. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi KKA dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita dalam hal ini, yaitu ajaran agama Islam. Yang ketiga, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan Ibu PLT Kepala Sekolah SD di Turunan 1, yang keempat materi KKA, yang kelima diskusi tindak lanjut, 6 kahor, ketujuh penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Krisna Hadi SPD. Kepada Bapak Krisna dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Krisna. Semoga acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu PLT Kepala Sekolah SD di Turunan 1 kepada Ibu Erni, kami persilakan. Sambil duduk saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, marilah pada siang hari ini kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan agenda siang hari ini yaitu diseminasi pelatihan coding ya dan kecerdasan artifisial atau KAA yang telah diikuti oleh salah satu guru ya di sini ya, yaitu Pak Arif. Kurang lebih selama 5 hari kalau tidak salah ya, 5 hari. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan pelatihan KAA ini patutlah kita bersyukur Bapak Ibu, karena tidak semua sekolah mendapatkan pelatihan ini. Hanya sekolah yang mendapatkan bos kinerja saja yang mendapatkan pelatihan coding ini, ya. Termasuk di sini kalau tidak salah Pak Bakri ini sebagai pematerinya ya. Nah ini berarti begini cakep, ada pematerinya, ada juga guru yang menjadi peserta pelatihan coding ini. Ya, jadi sangat disayangkan kalau pelatihan
pelatihan ini tidak diimbaskan kepada guru-guru yang lain, ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya pun juga tidak punya bayangan apa sih ini pelatihan coding ini. Coding ini kalau menurut itu apa? Pemrograman ya, setahu saya ya. Apa benar seperti itu? Nah, makanya saya kemarin di WA ya, di info lewat WA sama Pak Bakri. Saya sendiri pun sebenarnya ingin tahu apa ini pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ini. Oleh sebab itu untuk pelatihan kali ini saya harap panjenengan semua bisa mengikutinya dengan bersungguh-sungguh, Bapak Ibu. Di sini kita patut bersyukur. Kalaupun misalnya di tengah perjalanan dalam pelatihan coding ini, diseminasi ini, ada pertanyaan, jenengan langsung bisa menanyakan ke narasumbernya langsung. Jadi saya anggap ini narasumbernya dua, Pak Bakri dengan Pak Arif, ya. Ya wes. Saya ngikut ya Pak Kipli ya. Benar ya Bu, enggak Bu. Nah, jadi Supaya akrab. Biasanya kalau namanya sama itu bingung Bu. Sama di sana juga kan juga banyak yang sama. Berapa yang sama itu? Bu Aini, Bu Yunit, satunya Busri, padahal sama-sama Bu Yunitnya. Akhirnya satunya malah namanya Sri Busri. Nah, kalau di sini Pak Ari dua sama Pak Joko, satunya sudah jadi Pak Hari. Ya, ini saya hafalkan ya. Jadi di sini karena alhamdulillah narasumbernya ada dua, maka panjenengan bisa bertanya. Karena kalau tidak salah pelatihan ini memakan waktu sampai 2 bulan atau 3 bulan Pak Bagi ya? 3-4 bulan ya, karena kita lewat LMS ya pengerjaannya. Kalau tidak salah juga ini hampir sama seperti pelatihan guru penggerak ya. Iya, sama seperti itu. Saya soalnya tidak tahu pasti tentang guru penggerak. Ini guru kita ya. Oh ya banyak. Ya. Jadi sekali lagi marilah kita ikuti diseminasi pelatihan KAA ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, yang insya Allah nanti bisa diterapkan, utamanya dalam pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekaligus dibuka ini apa langsung? Alhamdulillah. Ya, langsung dibuka ya, nanti langsung materi ya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu materi diseminasi coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Kereta api. Sedikit cerita, tadi malam Pak Bakri bilang, ayo sinawon aku juni, mari ikut KKA, soalnya saya besok kalau ada pertanyaan biar bisa jawab. Hadiahnya apa Pak? Umroh ya Pak. Aku dewe sing anu durung umroh. Jadi saya merasa coding itu anggapannya aduh soro ini. Pasti besok ini gawe-gawe. Malah ditakuti sama suami saya Bu. Iya, gawe modul. Wis ono kok. Iki pakai izin ono. Saya lihat aja banyak sekali. Aku bermana loh ayah pelatihan itu. Sampai bilang gitu. Ya wis. Akhirnya iya Pak Bakri saya siap. Kemudian untuk pelatihan hari ini supaya tidak ngantuk dan merasa panik ataupun kaget, saya ikut-ikutan kayak teman-teman Bu, punya pantun juga. Masya Allah. Jos. Cakep aja ya. Ke sekolah bawa laptop. Cakep. Jangan lupa colokan juga. Belajar coding biar makin top.
guru zaman now pasti bisa. Terima kasih. Karena itu pantunnya khusus dari suami tercinta. Tapi malah dibuatkan untuk acara selanjutnya, yaitu saya serahkan ke pemateri kepada Bapak Adi Zulkifli MPD. Kami persilakan. MPD. Oh, MPD nggih, Pak. Mahasiswa pandu dosa. Kenalan dulu, Pak. Kenalan. Oke, saya MPD. Belum di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kafe, Bu. Alhamdulillah. Enggak tahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh khutbah ini. Segala puji bagi Allah untuk kita semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berkumpul di kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh kepala sekolah dan narasumber nasional Pak Bakri untuk diutus menyampaikan hasil dari pelatihan saya, Bu Erni. Ini pelatihan yang menyiksa saya, Bu Erni. Karena saya ditinggal ke Hawaii, Bu Erni. Iya, pas tanggal 9 itu, Bu Erni. Yang punya ide ke Hawaii itu saya, Bu Erni. Bilang ke Bu Yesi, nang Hawaii aja. Ya Allah, saya ditinggal. Terus tanggalnya juga tidak ada pilihannya, tanggal 8, tanggal 9, dan 10, ya Allah. Tapi tidak apa-apa, ternyata di pelatihan selama 5 hari ini, yang hari libur, kemudian minggu juga terus dijos sama Pak Bakri, sampai mendekati sore itu tetap. Tapi alhamdulillah banyak ilmu tentang coding dan kecerdasan artifisial, Bapak Ibu semuanya. Jangan kayak Bu Farid tadi terbebani dengan nama coding dan kecerdasan artifisial, Bapak Ibu. Ternyata coding ini sebenarnya kita sudah lakukan sehari-hari. Kecerdasan artifisial juga kita manfaatkan sehari-hari. Akan tetapi pemerintah dengan Menteri baru Pak Mukti merevitalisasi kembali pemikiran coding ini, pemikiran kecerdasan artifisial ini, agar kita kembali untuk tahu sih kenapa sih kita kok perlu coding ini di zaman yang sekarang penuh dengan kecepatan informasi, kemudahan akses dan sebagainya. Sebelumnya saya sampaikan tujuan diseminasi ini, nanti tentunya panjenengan insya Allah mudah-mudahan dapat memahami kebijakan KKA oleh pemerintah. KKA itu coding dan kecerdasan artifisial. Kalau KAA ya kereta api dekatnya Pak Edu itu ya. Terus yang kedua, guru mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti apa sih berpikir komputasional itu? Dari secara istilah saja agak ribet ya, tapi kalau nanti di breakdown lagi, diuraikan lagi, insya Allah akan lebih mudah. Bahkan sudah kita lakukan sehari-hari dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Ini saya garis bawahi, kecerdasan artifisial ini kalau biasanya kita itu dengan kita kenal dengan nama AI, artificial intelligence, itu kan bahasa Inggris ya, bahasanya Pak Nanang kan ya, kan Master of AI itu. Jadi MAI. Jadi nanti diganti MKA, Master Kecerdasan Artifisial. Jadi pemerintah diusahakan merename atau mengubah nama nomenklaturnya. AI harus kita
berubah ke anak-anak itu jangan AI tapi KA ya. Entah ini apa, promosi ke kereta api atau bagaimana. Dan yang terakhir ini yang sebenarnya yang kegiatan yang ditunggu-tunggu memang memanfaatkan KA secara sederhana. Jadi pelatihan 5 hari kemarin sebenarnya hanya materi, kemudian breakdown tentang materi tersebut agar sederhana ke anak-anak, karena kita hanya sebatas fase C atau sekolah dasar, jadi tidak perlu sampai membuat coding secara utuh ya Bu, sampai bahasanya bagaimana ya, sampai ada looping dan sebagainya, tapi kita hanya sebatas memanfaatkan KA tersebut. Kemudian kita ada 5 modul, insya Allah kami rangkum, mudah-mudahan 1 jam ini cukup dalam 5 hari, yaitulah penderitaan saya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan bisa terangkum sempurna sehingga panjenengan bisa paham betul gimana sih nanti kita membelajarkan KA pada anak-anak, terutama pada fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Tapi apabila kelas 1 sampai kelas 4 ingin mengenalkan lebih awal, tidak ada larangan di sana, bahkan sunnah muakkad. Baik, kebijakan dan latar belakang KKA Bapak Ibu, ini kita ketahui bersama bahwa kecerdasan artifisial sudah dilaksanakan di semua sektor Bapak Ibu, di semua bidang. Ini yang saya ambil bidang kesehatan, karena bidang kesehatan itu berdampingan dengan pendidikan. Sehat jiwanya, jiwa kan kita. Kalau sehat raganya itu kesehatan, ya Pak Jaka ya. Kesehatan itu sudah melakukan kegiatan kuantum artifisial Bapak Ibu. Jadi 2024 itu sudah ada analisa data, pengambilan keputusan, bisa diagnosa medis sudah dilakukan dengan KA. 2025 juga sudah ada perkembangan, bahkan ada plan sampai ke 2029 sampai 2030 itu AI diharapkan bisa melakukan pemantauan kesehatan secara real time dan sebagainya. Jadi di kesehatan itu sudah dimanfaatkan KA secara penuh, tapi di pendidikan kita masih belum. Jadi pada tahapan inilah kita, pada tahun inilah 2025 kita diharap untuk menancapkan fondasi yang sekuat-kuatnya, terutama nanti di sekolah dasar. Sekolah dasar nanti fondasinya yaitu memanfaatkan perangkat komputasi secara bijak dan beretika. Kemudian codingnya fondasi berpikir secara logis dan sistematis melalui berpikir komputasional, literasi digital, dan etika. Jadi sudah mulai kita lakukan dari SD, nanti tentunya di SMA, SMK lebih kompleks lagi. Jadi mungkin sudah membuat bahasa pemrograman dan sebagainya. Kemudian elemen pembelajarannya ada 6 yang kita pelajari kemarin di pelatihan. Yang pertama berpikir komputasional, literasi digital. Ini sudah sudah setiap hari kita lihat di makanan. Algoritma, ini juga nama-nama baru. Algoritma sebenarnya nama lama tapi belum kita dalami. Kemudian analisa data, literasi dan etika kecerdasan artifisial, ini juga penting bagi anak-anak sekolah dasar. Nanti dikasih tugas sama gurunya, PR, tinggal langsung nyuruh ChatGPT langsung surat jawabannya langsung ada. Tapi etikanya nanti kita perkenalkan. Kemudian pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Kita ke pengertian coding Bapak Ibu. Coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Jadi secara sederhana manusia itu ingin membuat manusia lain dalam tanda kutip dalam program komputer. Kalau Allah itu menciptakan otak kita sebagai tempatnya pemrograman, jadi coding itu sebenarnya
sudah ada dalam otak kita. Kalau kita misalnya kebelet tipis, itu kan biasanya ada tubuh yang merasa semeriwing gitu ya. Ya Pak Edo ya. Iya. Terus kemudian apa kebelet gitu ya. Terus perasaan otaknya ayo segera ke WC, kamar mandi dan sebagainya. Sebenarnya itu yang mau ditiru oleh manusia dari Tuhannya. Jadi diturunkan kepada komputer. Tapi bahasanya ternyata kalau di breakdown sangat sulit sekali. Maka manusia ingin menciptakan perintah Tuhan itu dalam laptopnya. Dalam ini Pak Bakri. Tidak ada di coding. Nah, akhirnya manusia ini menciptakan bahasa-bahasa pemrograman itu sangat kompleks sekali. Padahal ini dalam pemerintah kita disuruh kita harus berpikir komputasional. Padahal Bapak Ibu kita sudah melakukan coding setiap hari. Misalnya kalau bapak-bapak ya, misalnya itu kodenya pateng ubah-ubah gitu. Terus cuci piring, jemput anaknya. Wah, ini pasti ada kode besoknya mau mancing gitu. Itu kan kode itu. Baru nanti startnya dimulai hari itu. Ibu-ibu juga sama, Bu Fitri. Kalau mau belanja, berarti dia harus mepet-mepet dulu ke suaminya. Enggak ya? Oh, enggak sendiri. Oh ya, saya salah memang. Laki-laki selalu salah. Jadi tidak berlaku coding itu perempuan berarti. Iya. Jadi ya itu sudah. Intinya ada beberapa bahasa kita yang ingin diprogramkan oleh manusia lainnya. Sehingga nanti diusahakan bahwa kecerdasan artifisial ini atau coding ini hidup kita itu selalu runtut seperti komputer. Padahal sebenarnya hidup kita sudah runtut. Bahkan ketika kita pagi itu berdoa, anak-anak itu sudah di-coding. Harus bel dulu. Kalau bel berarti masuk ke kelas. Di kelas harus duduk yang rapi. Kemudian berdoa, lalu start. Itu juga coding seharusnya. Tapi kita tidak menyadari, itulah coding dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pengertian kecerdasan artifisial itu adalah, saya baca itu, AI pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di pendidikan dasar dan menengah mencakup pengenalan dan aplikasi dasar yang mempermudah pekerjaan manusia. Artinya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sangat mempermudah pekerjaan manusia seperti ya ChatGPT, Canva AI, kemudian Google, YouTube dan sebagainya itu termasuk kecerdasan artifisial. Tujuannya untuk memberikan fondasi awal kepada siswa. Nah, kalau tadi contoh kesehariannya, kalau KKA kecerdasan artifisial, mungkin ada yang bisa memberikan contoh, Bapak? Saya pancing di sini. Ya, ini ada orang tua yang menyuruh putranya untuk beli-beli misalnya. Jadi sudah banyak data kalau beli telur, susu, gula dan sebagainya di toko itu. Nah, jadi si bapak ini menyuruh putranya yaitu KA-nya untuk tumbasno ndok, susu dan sebagainya akhirnya anaknya ini pergi ke tokonya dan kembali menghasilkan barang yang dipesan tadi. Itu kalau promnya atau perintahnya jelas. Tapi kalau promnya tidak jelas atau perintahnya tidak jelas, jadi nanti hasilnya juga tidak jelas, bisa jadi anaknya beli apa dan seterusnya. Itu di rumah. Jadi KA itu fungsinya sebagai anak itu. Jadi anaknya yang akan menghasilkan nanti yang disuruh daripada kita yang menjadi pengguna KA-nya. Kalau di sekolah, nah ini kadang kita kan, ini banyak KA, kita kan sebagai pembuat datanya, KA-nya anak kita.
KA-nya itu anak kita. Ternyata ada soal di sini dalam surat An-Nas yang suka membisikkan kejahatan adalah tetangga. Oh KA kayak gini. Berarti sehingga soal apa ya apa datanya. Terus kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Jadi siapa nama Presiden Indonesia pertama? Benar. Apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tepat. Nah, jadi memang ada kan benar ya. Secara perintah kan benar. Secara perungan benar. Ini yang cerdas kita yang memberikan datanya atau kita yang salah dalam memberikan data kepada anak. Jadi memang kalau memang kita keliru dalam memberikan perintah, terutama prom nanti dalam KA, ya nanti hasilnya ya juga akan salah. Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakan KA ketika menggunakan perintahnya. Kalau yang ini benar Bapak Ibu. SD kita dengan dibina oleh guru-guru SD di tahun 1 dengan segala data yang masuk ya, dengan data yang benar, IPA, IPS, matematika akhirnya menghasilkan kejuaraan. Inilah KA yang benar dalam kehidupan bersekolah. Nah, modul 2. Saya di sini Bu, kalau di teman-teman yang lain tidak deket Bu, kalau di sini pengamat semua. Sambutan terus. Baik. Apa perlu ice breaking ini? Perlu ya? Oke, baik, biar sama-sama berkeringat dengan saya. Mari kita ber-ice breaking. Iya Kak, jadul. Bisa berdiri ya? Berdiri Bapak Ibu, Nuwun sewu. Kita ikuti. Biar yang unyu-unyu Bu. Terima kasih Bu ya. Kok cepet. Tadi kan Pak Arif yang Pak Arif Wibowo tadi yang sekarang kita Bapak Ibu. Ikuti harus otaknya selaras dengan tangannya. Yuk. Kok tangan. Diikuti. Ayo. Ya, ayo. Diganti. Diganti. Ya. Fokus, diganti. Fokus. Yo, lebih seru. Tangan 5. Sambil digerakkan kakinya Ibu. Hidungnya, jangan hidung orang. Diganti. Bingung balani rugi. Lagi. Bingung balani rugi. Lagi mari nih. Lebih seru Bu, yang terakhir. Dok. Reke. Dok. Ayo ikuti. Reke. Sinkron dah ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau orangnya jajan kayak
Ya, iya. Kemarin dapat itu. Anunya apa? Baik, Bapak Ibu, sekarang ke modul 2, berpikir komputasional. Nah, sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Kira-kira berpikir komputasional itu apa? Ada yang tahu? Ada hadiah? Langsung dari Google, tidak apa-apa. Yang cepat. Monggo Bapak Ibu. Ada yang bisa? Iya, coding. Kita mungkin? Oh, saya garap tesis. Berpikir komputasional, monggo Pak Krisna. Iya, yang lain ada yang lebih jelas? Ya, berpikir seperti komputer, komputasional, sifat komputer. Jadi, memang kita diutus atau sama pemerintah adanya coding ini untuk berpikir secara komputasional. Berikut ini hadiahnya Pak Krisna. Yeay. Terima kasih. Oh, ini akeh sih gitu sih. Jadi Bapak Ibu, Ibu kepala sekolah, berpikir komputasional itu adalah berarti peserta didik nanti memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari, mengerjakan soal, ada masalah dari temannya, dapat tugas dari gurunya dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Seperti tadi yang saya utarakan di awal, sebenarnya itu ilmu kita, ilmu penciptaan manusia oleh Tuhannya. Tapi sama pemerintah diganti ilmu komputer. Apa saja prinsipnya? Ada dekomposisi, ada pattern recognition, ada abstraction, dan algorithmic thinking. Mohon maaf ya Bu. Di sini ada dekomposisi secara sederhana, yaitu pemecahan atau penguraian masalah. Inilah yang akan kita ajarkan nanti apabila di kelas 5 dan kelas 6 untuk mengajarkan pola berpikir komputasional. Ini juga sudah buku paketnya Bapak Ibu. Tinggal beli nanti apakah memang di ACC dan sebagainya. Terus bagaimana sih pengertian sederhananya dekomposisi, yaitu menguraikan sesuatu yang sudah jadi kemudian dijadikan satu persatu, menguraikan masalah, memecahkan masalah. Ini misalnya dalam soal matematika ini ada bangunan pohon cemara ya. Nah, yang segitiga ada berapa? Ada 5, trapesium ada berapa? Ada 5 juga, jajar-jajar dan seterusnya. Jadi dekomposisi itu mengurai masalah. Apalagi kita orang dewasa banyak masalah Bapak Ibu. Iya, jadi harus diurai, jangan ditumpuk, ya, diurai dulu. Ini pemikiran kita loh Bu, bukan pemikiran komputer. Kemudian kita harus mempelajari pattern recognition, yaitu pengenalan pola yang sama. Jadi polanya ada yang kalau di pembelajaran sekolah dasar biasanya ada lingkaran, segitiga, kotak, lingkaran, segitiga, kotak. Maka selanjutnya ya sesuai polanya ini. Berarti nanti ini jawabannya adalah yang lingkaran. Jadi seperti itu, polanya itu selalu berulang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita disuruh beribadah sholat 5 waktu selalu berulang. Itu kesehariannya. Kita berikan contoh pada anak-anak. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu memfokuskan diri dari berbagai informasi yang tidak penting lainnya. Jadi diambil yang penting, diambil yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti contohnya dalam gambar ini, banyak dulu ketika masa COVID, banyak abstraksi, banyak apa ya Bu, informasi dari ini, dan sebagainya. Sebenarnya kita harus fokus bagaimana sih cara mencegah penyebaran COVID dan seterusnya. Jadi memang kita harus benar-benar
mengetahui inti dari suatu masalah tersebut. Itu pemikiran dari komputasional yang ketiga. Selanjutnya, algorithmic thinking. Jadi, kita harus pikirannya sesuai prosedur. Seperti membuat mie ini. Jadi, dididihkan dulu, kemudian dimasukkan mie-nya, jangan bumbunya dulu, okay? Kemudian langsung diuyuk, terus kerupuknya itu jadi salah, jadi kacau. Jadi algoritmiknya harus masak dulu air, kemudian masukkan minyak, kemudian diaduk, masukkan bumbunya, barulah bisa disajikan. Itu algoritma thinking. Kalau kita nanti menjelaskan kepada anak-anak, sebenarnya sederhana sekali, Bapak Ibu. Apalagi kalau dibuat lagu. Nah, ini lagu saya kemarin waktu peer teaching untuk mempermudah istilah, ini pakai pelangi-pelangi. Kita nyanyi apa? Nyanyi. Baik dulu. Kita nyanyi pelangi-pelangi, guys. 1, 2, 3. Dekomposisi, mengurai masalah, pattern rekognisi, cari pola sama, atraksi itu fokus pada masalah, algoritma itu berpikir utuh. Iya. Siapa yang mencoba mengulangi lagi dapat hadiah untuk kita? Ayo, inilah SB. Dekomposisi mengurai Pelangi. Dekomposisi mengurai masalah, pattern rekognisi, cari pola sama, abstraksi itu fokus pada masalah, algoritma itu berpikir untuk. tepuk tangan. Dapat hadiah, wis, dapat hadiah. Ya Allah, ya ampun. Jadi itu Bapak Ibu untuk menyederhanakan arti daripada berpikir komputasional ini, jadi bisa dibuat lagu dan sebagainya. Kemudian ada prinsip IPO dalam coding, yaitu input, proses, dan output. Ya, jadi ada masukan, ada proses, dan keluaran. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya inputnya pada mesin cuci itu yang kita input apa loh itu? Baju kotor, ya baju kotor, baju anak-anak dan sebagainya, diberi air, diberi deterjen dan sebagainya. Kemudian prosesnya mesin cuci mengaduk, sudah otomatis membilas dan hasilnya nanti baju bersih, cukup dan kering. Ya. Kemudian kalau dalam coding nanti menekan tombol start pada game, ya jadi ada start dulu untuk inputnya, kemudian aplikasi menjalankan perintah, kemudian outputnya aplikasi bergerak sesuai perintah. Biasanya kalau di game itu seperti itu. Kalau di kehidupan sehari-hari input laginya yaitu misalnya buat anak, loh kan, ya buat anak ya. Membuat anak gimana Pak? Iya, inputnya harus ada pasangan yang solih-solihah, ya. Kemudian berhubungan secara syariat dan sebagainya. Kemudian prosesnya itu dengan nikah yang benar, kemudian berhubungan yang baik dan benar, di samping oleh sholat, ibadah dan lainnya. Dan akhirnya keluarlah outputnya anak-anak yang solih-solihah 2 kali lipat dari orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Masuk agama ya. Apa? Oh iya, masuk di proses nanti itu. Baik Bapak Ibu, terus ada alur logika coding, ada sekuensial yaitu perintah. Biasanya kalau kita dalam bermain game ada perintah, kemudian ada percabangan. Jadi misalnya kalau salah atau kalau pilih jalur yang ini pasti ada jalurnya dan sebagainya. Semakin levelnya banyak, percabangannya semakin banyak. Kemudian ada looping atau perulangan. Jadi
Kalau kalah berarti mulai dari awal lagi. Itu sebenarnya alur sederhana logika coding. Nah, inilah cara strategi pembelajaran kita apabila nanti kita memang benar-benar akan diterapkan di sekolah kita untuk mengajar KKA, terutama guru kelas 5, kelas 6. Maka cara mengajarnya ada 3. Yang pertama, plug. 2, unplug. Yang ketiga, internet base. Atau bahasa Inggrisnya plug, unplug, dan internet base. Plug artinya nanti kita menggunakan perangkat komputer, kita sudah punya Chromebook, tinggal mengunduh game-game yang ada, yang sudah mengadopsi pemrograman. Ada game Scratch, nanti saya tunjukkan. Ada unplug. Unplug ini yang harus sering kita budayakan pada anak-anak. Apa? Tanpa komputer. Berarti nanti bermainnya ya tidak menggunakan teknologi, tidak menggunakan alat. Jadi bisa dengan tadi mengurai masalah, berarti nanti ada kata-kata, misalnya membuat mie, jadi uraiannya apa, jadi seperti kalimat prosedur tersebut, itu termasuk bahasa coding tapi dengan cara strategi pembelajaran unplug. Dan internet base yaitu menggunakan perangkat komputer disertai dengan internet. Ini contoh dari game dari plug ya, yang menggunakan komputer. Jadi ada game Scratch, nanti bisa di searching sendiri. Kalau dimainkan sekarang khawatir tidak cukup. Kemudian ada unplug, ini yang harus kita budayakan pada anak-anak di pembelajaran sehari-hari. Jadi codingnya ini sebagai programmernya maju ke depan, berarti maju 1 langkah. Maju kayak tadi itu siapa, Pak Nanang kan sudah memberikan ice breaking yang ke depan, ke kiri. Lah itu termasuk bahasa pemrograman dari coding yang sederhana. Jadi sampai menuju objeknya yang dituju, misal sampai ke penghapus ini. Jadi melewati tanda panah berapa kali dan seterusnya. Jadi itu. Jadi sebenarnya hanya membudayakan berpikir komputasional saja kalau di sekolah dasar. Dan kita sudah di modul 3 Bapak Ibu, konsep dasar kecerdasan artifisial. Banyak sekali KA yang sudah kita laksanakan, kita implementasikan, kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya, kata Russell dan Norvig 2021. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik pula kemampuan. Jadi semakin banyak data yang tersimpan dalam alat AI tadi atau KA tadi, maka semakin beragam pula dari outputnya. Jadi banyak sekali contohnya seperti machine learning, yaitu mesin pembelajar seperti YouTube, Google, dan Translate. Kita sehari-hari sudah menggunakannya. Ada Google Assistant yang kita gunakan apabila dalam kesulitan, misalnya tunjukkan Siri, tunjukkan pasar yang terdekat di sini, nanti akan ditunjukkan ke arah Sukodono misalnya, dan seterusnya. Jadi sudah ada, kita manfaatkan. Ada Google Map yang memberi pilihan mana lewat tol, mana yang tidak lewat tol, mana yang macet, mana jalur yang jadi alternatif, dan seterusnya. Itu termasuk KA. Ada aplikasi prediksi cuaca. Apabila kita ingin berpergian, maka kita bisa lihat dulu bagaimana cuaca kesehariannya. Ada aplikasi rekomendasi belanja online. Nah, ini ibu-ibu yang biasanya sering memanfaatkan, atau Pak Krisna, Shopee. Jadi langsung itu KA-nya, KA Shopee-nya itu langsung, oh ini senengannya mencet apa gitu, langsung merekomendasikan hasil cariannya yang tadi belum dilakukan keputusan. Nah, setelah diperlihatkan, oh ini ada yang menarik, oh ini ada yang dicari, akhirnya kita pencet, klik, datanglah Shopee, seperti itu. Kemudian ada aplikasi penanda wajah di Facebook. Nah, kalau kita kadang foto, kemudian foto bersama, misalnya dari pelatihan coding foto bersama, kemudian diupload di Facebook, maka
wajah kita, wajah teman kita yang sebelumnya tidak berteman, langsung di ini teman Anda, nanti ditandai misalnya Pak Bakri, saya dan sebagainya. Jadi silakan diklik atau di add pertemanannya dan seterusnya. Itu termasuk KA dalam penanda wajah. Kecerdasan artifisial KA versus manusia, banyak sekali sebenarnya keterbatasan kecerdasan artifisial Bapak Ibu dibandingkan kecerdasan manusia dari Tuhan, ya. Yang pertama, kalau kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, tidak ada perasaan, jika disuruh-suruh berapa kali promptnya, ya paling cuma disuruh untuk upgrade Canva atau ChatGPT profesional, bayar gitu, baru kita bisa menggunakan perintah 100 kali. Tapi non sewu berarti kalau di sini disuruh-suruh nanti 10 kali, 5 kali, teman-teman mungkin ya ngerowok. Jadi itu tergantung promptnya. Jadi iya, mungkin tergantung kecapeannya juga. Itulah karena si KA ini tidak punya capek, ya tidak punya perasaan. Kemudian belajar dari data dan program yang diberikan. Jadi belajarnya dari data saja. Kalau kita belajar dari mana-mana, dari pengalaman dan sebagainya. Terus hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Yang dibaca misalnya tentang buku tentang pendidikan, ya pendidikan yang akan dimunculkan. Sama sebenarnya dengan kita. Apabila kita hanya menguasai pendidikan saja, ya hanya pendidikan saja yang akan ada dalam otak kita. Tapi kalau kita belajar pendidikan, sport, kemudian agama dan sebagainya, maka otak kita juga akan nanti juga akan kaya akan hasanah berpikirnya. Arif 2025. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau kecerdasan artifisial, kalau kita bisa mempertimbangkan emosi, nilai moral dan etika. Ini ada perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, mesin cerdas itu Ibu, Bapak, kalau mesin cerdas itu bisa menghasilkan keputusan sendiri. Tapi kalau non cerdas itu harus diinstruksi, dipencet baru jalan. Tapi kalau cerdas itu sudah bisa menentukan atau membuat keputusannya sendiri. Seperti kalkulator, itu non cerdas apa cerdas Ibu? Non, karena harus dihitung dulu berapa sama dengan baru mulai. Tidak mungkin kan seperti HP, tolong hitungkan pengelolaan pembelajaran saya sehari-hari. Bisa kalau smartphone, tapi kalkulator harus dihitung satu persatu. Robot menghisap debu, ini masuk cerdas apa non cerdas? Cerdas, karena bisa mendeteksi debu ya. Kalau uang tidak bisa masuk biasanya. Kalau manusia ya bisa masuk itu sopo ya. Mesin duwe wong lanang. Mesin cuci itu juga harus masuk non cerdas karena harus menunggu perintah diputar dulu, masuk mengerti dan sebagainya. Tapi kalau chatbot, nah chatbot ini kayak apa Bapak? ChatGPT ya. Ya, seperti ChatGPT bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Selamat datang Ibu-ibu. Dan yang selanjutnya yaitu etika menggunakan KA. Ini penting harus kita perkenalkan, kita soundingkan kepada anak-anak kalau menggunakan KA atau AI, kalau kita masih belum familiar. Jadi bahwa KA itu masih ada bias. Bias itu ketidakpastian algoritma. Seperti kemarin saya sama Pak Krisna itu punya proyek dulu, punya membuat web untuk memunculkan pengumuman kelas. Ternyata masih ada tidak bisa baca data, itu namanya bias, sehingga Pak Krisna masih sudah nemu promnya belum, fotonya yang belum ya. Jadi nama alamat sudah semua bisa ya. Jadi tinggal memasukkan nama, di blognya sudah langsung keluar nama, alamat, tanggal lahir dan sebagainya. Seperti itu. Ini bisa kita lakukan apabila kita punya blog sekolah misalnya yang dikelola oleh Pak Zaka, Pak Bakri. Nanti misalnya untuk menunggu pengumuman SPNB-nya Pak Nanang nanti. Jadi tidak harus menunggu dinas. Kalau kita sudah punya data, kita dinas sedang rame,
terminal untuk pengumumannya kita sudah punya data Excel-nya, kita bisa umumkan lewat web kita sendiri. Jadi tinggal masukkan NPSN, sudah masuk, lulus dan tidak lulus. Ternyata saya dapat dari kemarin dari teman-teman, oh gini ya caranya untuk membuat data yang BIM salah BIM tersebut. Jadi kalau dulu kita itu ya oh ya caranya itu aja. Ternyata itu ya hasil dari memanfaatkan KA itu. Ternyata KA ChatGPT itu tinggal dulu buatkan web untuk mengumumkan nilai sekolah misalnya, nilai kelas 5A misalnya, dengan lengkap mata pelajaran. Dibuatkan nanti sama ChatGPT. Kita tinggal copy ke blognya, langsung masukkan datanya, langsung otomatis kelihatan. Jadi lebih keren. Jadi sekolah kita biasanya mengumumkan hanya manual, kita bisa lewat blog dan sebagainya, bisa dipantau orang tua dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan KA secara bijak dan secara explore-nya lebih kreatif dan seterusnya. Yang kedua, tidak transparan Bapak Ibu. Kalau di KA itu kalau misalnya menggunakan data keuangan, kalau digunakan dengan KA ya misalnya foto dan sebagainya, itu hati-hati. Khawatir foto, KTP dan sebagainya itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan seterusnya. Jadi walaupun KA ini juga baik, juga hati-hati ketika memanfaatkan KA-nya. Jadi khawatir nanti aplikasi apa ya biasanya yang pinjol gitu ya dan seterusnya. Akhirnya kan kalau ada masalah kita disebar ke semua teman kita dan seterusnya. Makanya hati-hati, kalau bisa kalau masalah keuangan dan sebagainya lebih baik ke bank manual, disponsori oleh Bank Jatim. Tidak ada akuntabilitas ketika terjadi kecelakaan. Lah, misalnya tidak ada pertanggungjawaban apabila kita menggunakan misalnya mobil otonom, mobil yang bisa bergerak sendiri, menggunakan jalur. Kita tidur, tiba-tiba kecelakaan. Kita mau minta pertanggungjawaban siapa? Sopirnya tidak ada. Undang-undang untuk menghukum KA ya juga belum ada. Masa mobilnya dihukum? Kalau sopir kita bisa menyalahkan kelalaian sopir, tapi kalau mesin KA masih belum ada hukumnya. Jadi hati-hati sekali untuk menggunakan KA, khawatir ada hal-hal yang tidak terduga. Kemudian masih tidak adil KA ini Bapak Ibu, masih diskriminatif karena KA itu masih digunakan oleh orang-orang Eropa yang menggunakan apa yang membuat orang-orang Eropa. Jadi kalau scan wajah itu Bapak Ibu, scan yang kulit putih, untuk kulit hitam orang Afrika itu tidak terdeteksi biasanya. Tidak tahu kalau kita ya Pak itu ya, setengah paruh berarti ya, nanti hasilnya ya. Jadi masih diskriminatif, masih belum mengakomodir daripada minoritas dan sebagainya. Jadi itu keterbatasannya. Yang terakhir, tidak ada privasi. Jadi hati-hati kalau sudah menyetorkan segala data kita pada KA, pada AI, maka kita sudah siap di-upload atau sudah siap dipublikasikan semua datanya. Di modul 4 kita memanfaatkan kecerdasan artifisial. Ini nanti tujuannya guru bisa membuat game sederhana, guru bisa membuat coding aplikasi web tertentu, guru bisa membuat pembelajaran lebih menarik. Ini praktek Bapak Ibu, ada yang bawa laptop dan mungkin belajar ID-nya juga sudah siap. Mungkin bisa dipraktekkan kita membuat game ini dari Canva AI. Kalau tidak ada ya bawa HP mungkin, tapi terkoneksi dengan belajar ID. Canva AI. Bisa mungkin ya. Bisa nggak bagi alat HP? Canva AI. Ini ID-nya harus belajar ID, tapi kita kan punya belajar ID semua kan di ruang GTK atau kalau minta passwordnya di Pak Zaka nanti. Pakai Canva. Nanti kita menggunakan misalnya ya. Ini kan saya belum buat game apa-apa ya. Misalnya game tentang apa? Buat puzzle apa Pak? Bilangan?
Penjumlahan mata pas kelas 3 ya. Jadi kita hanya menulis promnya tergantung pikiran kita. Kalau promnya pingin misalnya belajar tentang mengurutkan sesuatu ya, pola gitu. Mengurutkan bilangan cacah ribuan ya silakan ditulis gamenya seperti itu. Ini permintaan Pak Catur Hari membuat game interaksi puzzle penjumlahan matematika kelas 3 SD. Ya tinggal bismillah, kita jadi apa nanti, prop jadi apa. Sudah dibuatkan codingnya, inilah coding dari KKAI. Tinggal nunggu beberapa menit. Jadi kalau nanti ada waktu luang, misalnya di kelas atau di rumah, dicoba aja Canva AI-nya, mumpung masih gratis ya. Ini tadi berbatas saya buat game cuma 6 Pak, tidak bisa lebih 10 karena masih berbatas. Bebas Bu, jangan mau game apa, game puzzle, membuat game interaksi puzzle penjumlahan, membuat tulis penjumlahan dan pengurangan dan sebagainya di kelas 4. Jadi otomatis nanti. Dan ini bisa di-share ke anak-anak. Nah, jadi seperti ini Pak. Jadi memang kalau hasilnya seperti ini berarti prompt kita masih belum lengkap. Ya Pak Catur. Maksudnya puzzle berarti kan ono apanya ya? Iya, karena prompt kita tadi belum lengkap. Makanya perintah itu harus jelas. Ya. Promptnya yang jelas. Jadi ini sudah bisa kita kerjakan misalnya 18 tambah 3. Tidak hanya kuisis Ibu. Jadi bisa pola atau gambar. Tadi saya membuat sama anak-anak itu membuat tadi kan tentang anu kan. Tadi kan tentang gamenya membedakan makanan sehat dan tidak sehat. Nah, kan tema MPLS hari Rabu ini saya menggunakan ini. Jadi ini gamenya. Jadi telur masuk makanan sehat dapat skor 10. Apel makanan sehat dapat skor 10. Kalau soda senangannya mungkin Mas Edo masuk sini, jadi akhirnya mengurangi nilainya. Jadi seperti itu. Ini langsung hanya 2 menit, 3 menit langsung jadi. Jadi menggunakan Canva AI tersebut. Atau ChatGPT. Kalau ChatGPT kemarin kita dalam, iya. Oh, membagikannya ke anak-anak. Tadi sendiri suatu. Nah ini ya, gunakan dalam desain. Nanti kalau mau dibagikan situs web, nanti kalau kurang jelas nanti bisa WA saya ya. Iya, apalagi wali murid saya ada di sini. Terus bagikan terus situs web, publikasikan. Salin. Langsung saya bagikan di grup. Salam. Bisa. ChatGPT tidak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, bisa. Bisa juga. Ini bisa digunakan mungkin Bapak Ibu sudah ada.
Ini ada yang coba ini MAI, Pak Nanang MAI Master. Jadi bisa langsung dibagikan ke anak-anak. Atau kemarin saya langsung di grup. Ya Allah, ini loh terlalu visualisasi. Berpikir komputasional, tidak boleh abstraksinya harus. Ayo. Nah, ini kemarin saya membuat dari ChatGPT, Bapak Ibu, ini formnya dari ChatGPT, dibuatkan codingnya sama ChatGPT, buatkan pengumuman kelas. Nah, hasilnya lihat. Nah, ini harus nama lengkap nanti. Boleh anonim pembagian siswa. Catatan orang tua kan? Misalnya Fernanda Savitri Titania. Kita masukkan di blog saya, kebetulan blognya Pak Kipli, Bu, itu, Bu. Ya, pada dalamnya yang ini. Keliru yang ini. Nah. Jadi lihat kelas. Jadi pengumuman itu tidak harus, kalau memang dibuat penasaran katanya Pak Catur Sapam, tak kayak penasaran, itu dibuat di web aja. Dilihat kelasnya, diklik, Fernanda Savitri Tania ternyata di kelas 5B. Seperti itu. Ini buat dari ChatGPT, terus dimasukkan di blog atau di blog web sekolah nanti bisa. Jadi pengumuman kelas tidak harus lewat grup, tapi disuruh lihat di web sekolah kita, jadi langsung terlihat. Itu pemanfaatan yang sederhana. Kita tidak perlu buat coding, kita menyuruh anak kita yang bernama KA, yaitu ChatGPT Canva AI. Itulah Bapak Ibu dari penyampaian di modul 4. Ini macam game saya sudah saya buat. Di modul 5 kami kemarin di hari terakhir disuruh peer teaching. Menggunakan dengan materi yang komputasional itu, materi IPU, materi sebagainya, diperkenalkan pada anak-anak. Jadi macam-macam sudah untuk mengajarkan pada anak-anak. Jadi seperti peer teaching biasanya, tapi pokok bahasanya tentang berpikir atau KKA. Dan ada nanti kayaknya ada integrasi di peer teaching yang terakhir, itu ada integrasi di mulok yang lain, di mata pelajaran yang lain, misalnya matematika menggunakan game apa, itu termasuk integrasi. Tergantung kita nanti hasil diskusinya mau bagaimana tentang pengaplikasian KKA ini, apakah nanti memang mau dijadikan mulok. Kalau jadi mulok pasti harus ada bukunya, maka bendahara menganggarkan. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti mungkin integrasi ini tipis-tipis Pak Patri, jadi masuk di sana. Jadi kembali lagi kami kembalikan kepada keputusan Ibu Erni selaku PLT Kepala Sekolah dan bendahara untuk bagaimana kelanjutan coding di sekolah ini, apakah memang dijadikan mulok dan nanti nilainya akan masuk di raport atau hanya sebatas terintegrasi saja. Itulah penyampaian saya. Dari saya banyak keterbatasan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan ilmu saya selama liburan itu 5 hari, dan mudah-mudahan panjenengan bisa memanfaatkan KA tadi yang sudah saya berikan. Kalau ada kesulitan bisa kita lanjutkan individual atau bagaimana nanti selanjutnya. Dari saya akhiri. Oh ya, ada yang tanya Pak Rahmat?
Nggih. Lintas dasar, Ya. terus untuk kita bisa Nilainya. dari anak Bisa menggunakan prom yang lebih lengkap seperti Pak Krisna kemarin bertanya seperti itu. Promnya usahakan gini, buatkan game yang bisa nanti nilainya tercover dalam Excel spreadsheet ya dan seterusnya. Itu pokoknya promnya semakin lengkap, semakin detail, si KA tersebut akan membuatkan codingnya lebih detail lagi. Saya juga hanya masih sebatas membuat game saja, Pak, sih belum bisa sampai ke nilainya. Gila, Pak Hari. Iya. Nah. Terus mau masukkan logo. Iya. Apakah terbaca oleh KA-nya? Ketika sudah masuk di Canva AI, terjadi ya. Nah, logo ini misalnya pakai logo Zito. mau dimasukkan di hasil dari Iya. web. Di hasil webnya itu kita masih belum sampai ke sana. Ini masih berpikir untuk seperti Pak Krisna kemarin membuat foto. Kayaknya perlu ditanyakan lagi ke ChatGPT lagi untuk lebih jelasnya bagaimana untuk memunculkan logo di web. Nanti pasti dijawab. Apa nanti dirubah ekstensinya itu filenya. Kalau kemarin Excel itu tidak bisa diupload secara utuh. Ternyata Excelnya disuruh mengubah atau jenisnya disuruh mengubah CSV. Filenya baru bisa kebaca codingnya tersebut. Nanti bisa kita lanjutkan proyek selanjutnya. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan tidak memumetkan panjenengan semuanya hasil dari KKA dan nanti diskusinya FPL-nya kami pasrahkan penuh pada Ibu BLT, pada Bendahara, pada Pak Bakri bagaimana kalau memang mulok kita siap, kalau integrasi ya monggo dimasukkan, disisip-sisipkan dan sebagainya. Saya akhiri dengan pantun Bapak Ibu. Cakep Pak, aku kiu-kiu. Aku gaya ke GPT itu sendiri. Membuat siang-siang membuat puding. Ternyata pudingnya tidak dimakan. Bagaimana belajar coding Bapak Ibu? Bagaimana belajar coding? Ternyata seru dan mengasihkan bukan? Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menerima saya sebagai pemateri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menerima. Oh. Wow, terima kasih. Terima kasih. Dari apa? Terima kasih. Masih lope-lope saya Pak Kifli. Ya, ngerti dong untuk ada. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Makasih aku yang dapat ya. Tadi foto sama Jaka. Punten Berni. Terima kasih. Tindak lanjutnya berarti nunggu Bu Adi ya. Iya, diskusi nanti. Untuk acara selanjutnya yaitu KAHOT yang akan dipandu oleh Pak Bakri, pemateri internasional. Kepada Pak Bakri dipersilakan. Canva AI. Belajar IT. Mendengarkan Asari. Iya, Canva itu ya. Kita membangun pemahaman kita, mengetahui pengetahuan kita tentang materi-materi ini. Iki kan misalnya email misalnya belajar ID. Gue itu sudah juga. Ya, iya sih aku buatkan. Diketik kanggo titik IT loh. Titik IT.
Iya, di kode. Kan iki ya channel. Website. Ini mau nanti hilang. Ayo Pak hilang mau. Oke, jam jati. Buat mana? Kodenya Oh, website ya. 834 069.